Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari RIBT yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis pada tahun 1950-an. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu RIBT atau Rational Emotive Behavior Therapy? Pendekatan RIBT atau Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Untuk tujuan utama dari RIBT yaitu mendorong individu untuk memenuhi diri dan memberdayakan diri lebih luas agar memilih cara-cara yang sehat dalam berpikir, merasa maupun bertindak, serta dapat menerima dirinya, orang lain, atau hidup tanpa syarat apapun keadaannya yang mereka alami. Terus bagaimana sih ciri berpikir rasional itu? Yang pertama, didasarkan pada realita empirik. Yang kedua, melihat sesuatu hal dalam berbagai perspektif. Ketiga, adanya pilihan atau preferensi dibanding tuntutan keharusan. Yang keempat, tiada penyalahan atas diri, orang lain, maupun kehidupan. Yang lima, toleransi tinggi terhadap frustasi dan menciptakan emosi sehat yang sesuai. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang berpotensi pola pikir rasional dan irasional. Yang kedua, makhluk yang berpikir, merasa, dan berbuat. Ketiga, manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh. Keempat, manusia secara esensi memiliki kemampuan verbal dan berpikir. 5. Sumber perilaku manusia ditentukan oleh pikiran dan belief atau nilai-nilai. 6. Manusia memiliki gangguan emosional dan verbalisasi diri. 7. Manusia memiliki kemampuan konfrontasi dan indoktrinasi. 8. Manusia adalah makhluk yang unik. Selanjutnya yaitu asumsi masalah dari RIBT. 1. Manusia cenderung kuat untuk masuk ke dalam tuntutan diri. Corak berpikir irasional yang bersifat sebaiknya, seharusnya, apalagi dalam keadaan buruk. Contohnya seperti gangguan emosional. Yang kedua, memiliki toleransi yang rendah terhadap kondisi-kondisi buruk atau kurang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu 15 corak pikiran irasional. 1. Tuntutan selalu dicintai dan didukung oleh orang lain dibanding menerima keadaan diri sendiri tanpa syarat. 2. Adalah suatu keharusan menjadi seorang yang sempurna dan kompeten dibanding kita melakukan sesuatu lebih baik serta menerima segala kelebihan dan kelemahan kita tanpa syarat. 3. Adanya sebuah keniscayaan bahwa orang yang buruk atau punya niat jahat harusnya disalahkan atas keburukan atas perbuatannya dibanding meniscayakan bahwa individu dapat berbuat lebih baik. 4. Adalah sebuah bencana ketika segala sesuatu yang seharusnya terjadi namun tidak terjadi, seperti apa yang kita inginkan tapi tidak terjadi. Yang kelima, kondisi tidak menyenangkan seharusnya tidak ada, dan ketika kondisi tersebut ada, maka hal tersebut yang menyebabkan masalah pada diri manusia. 6. Keyakinan ketika ada hal yang berbahaya atau membahayakan, maka hal tersebut harus menerus dipikirkan atau fokus.
7. Lebih mudah untuk menghindar dari kesulitan dan tanggung jawab daripada menghadapinya. 8. Kita seharusnya bergantung pada orang lain yang memiliki kekuatan atau kehebatan dibanding kita memberdayakan diri dengan kekuatan yang kita miliki. 9. Kejadian-kejadian masa lampau pada diri seorang sangat menentukan dan mempengaruhi perilaku atau kondisi saat ini. 10. Selalu ada solusi yang benar, tepat, dan sempurna untuk setiap masalah manusia dan merupakan bencana jika solusi yang sempurna tidak ditemukan. 11. Seorang harus menjadi prihatin atas masalah atau gangguan yang ditimbulkan oleh orang lain dibandingkan memberikan waktu untuk memikirkan bahwa diri kita yang baik. 12. Dunia harus adil dan hanya ada keadilan di dalamnya. Jika tidak, maka akan sangat mengerikan dan saya tidak bisa tahan. 13. Seorang harus merasa nyaman dan tanpa rasa sakit setiap saat. 14. Seorang mungkin mengalami gangguan mental. 15. Kebahagiaan manusia dapat diraih melalui kegiatan tanpa usaha. Sebaliknya, manusia cenderung menjadi bahagia ketika mereka berpikir dalam cara yang aktif. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam konseling (RIPT). Tahapan yang pertama yaitu tahap pembinaan hubungan. Konselor menciptakan suasana kondusif bagi konseling yang ditandai adanya penerimaan. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengelolaan, yaitu yang pertama mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan masalah yang dialami oleh konseli. Yang kedua mengajarkan dan memberikan informasi mengenai masalah yang dialaminya ketika mendiskusikan dan menetapkan tujuan. Yang selanjutnya menerapkan berbagai teknik untuk mendebat atau menentang keyakinan-keyakinan itu. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pengelolaan emosi. Yang pertama, konselor meminta persetujuan konseli atas arah perubahan-perubahan kecil atau sederhana yang mungkin telah terjadi pada dirinya. Selanjutnya, konselor memfasilitasi dan memelihara suasana proses konseling agar tetap kondusif. Tahap yang keempat yaitu tahap pengelolaan perilaku. Yang pertama, menganjurkan konseli untuk bertindak dan memberikan balikan atas apa yang akan dia lakukan, yaitu menunjukkan contoh tingkah laku yang adaptif dan mengajak dan memandu konseli untuk memuaskan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep media BK melalui pembelajaran daring dengan menggunakan media PowerPoint sebagai salah satu media kreatif kami. Kami namakan media kreatif ini adalah Games FYC atau Follow Your Choice. Kami membuat sebuah konsep games dengan pencarian sebuah misi yang akan kami kaitkan dengan teori RIPT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Sesuai dengan judul games ini yaitu FYC, Follow Your Choice, konseli harus mengikuti pilihannya hingga pada misi terakhir. Jadi selama games berjalan, konselor akan mendampingi konseli untuk menyelesaikan misinya. Tapi perlu diingat bahwa konselor hanya fasilitator, jadi hanya konseli yang akan menyelesaikan games ini. Baik, langkah pertama, konseli akan dihadapkan sebuah layar seperti ini, dan konseli akan, jika memulai misinya, maka tinggal memencet tombol start, seperti ini. Kemudian, konseli akan dihadapkan sebuah soal refleksi, yaitu konseli harus memilih kata yang memiliki arti yang berlawanan. Dan setiap konseli memilih kata yang benar, maka ia akan melanjutkan ke misi selanjutnya. Namun, jika konseli menjawab dengan salah, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul slide bahwa jawaban konseli kurang tepat, maka konseli harus mengulangi hingga jawabannya tepat. Jadi di sini kami sediakan tombol home untuk kembali ke soal sebelumnya. Dan di sini jika konseli menjawab dengan benar, maka akan muncul soal berikutnya, seperti itu. Dan misi selanjutnya yaitu konseli dihadapkan sebuah gambar rumah. Di sini
kami menyediakan 3 tema. Yang pertama yaitu perasaan kecewa, yang kedua perasaan periang, dan yang ketiga perasaan penakut. Jadi di sini konseling harus memilih sesuai dengan perasaan yang ia alami. Contohnya, saya sekarang sedang merasa senang, berarti saya memilih periang. Tinggal diklik tombol home atau gambar rumah ini. Kemudian muncul pertanyaan lagi, yaitu apa alasan kamu memilih rumah itu? Jadi konseli di sini harus menjawab sesuai dengan apa yang ia rasakan dan apa yang ia pilih tadi. Kemudian langkah selanjutnya atau misi selanjutnya, konseli harus menemukan sebuah kunci untuk membuka rumah. Jadi di sini konseli harus mengamati kuncinya berada di sebelah mana, dan kunci itu berada di sebelah bawah. Jadi konseli tinggal setelah menemukan kunci tersebut tinggal menekan kunci ini dan akan muncul pertanyaan kembali. Jadi ini pertanyaan refleksi kembali. Jadi di sini kami menyediakan pantun di mana pantun ini harus dijawab dengan benar juga. Jika tidak benar maka akan kembali lagi ke soal ini hingga konseli menjawab dengan benar. Berikutnya, konseli harus menemukan 3 benda secara berurutan. Jadi di sini konseli harus menemukan pensil, gitar, dan cat warna. Namun barang yang harus ditemukan pertama kali yaitu pensil. Jadi di sini konseli harus menemukan sebuah pensil dan jika sudah ditemukan, maka konseli tinggal mengeklik tombol pensil atau gambar pensil. Seperti ini. Kemudian konseli memilih pemikiran corak irasional ini dengan sesuai dengan apa yang ia alami atau sesuai yang sedang ia alami. Dan kemudian setelah menentukan dia memilih salah satu corak pemikiran irasional, maka konselor akan menjawab atau mendampingi dengan menanggapi pemikiran rasional. Seperti itu. Dan pada benda berikutnya juga kami sediakan pemikiran irasional dan konselor pun juga menanggapi dengan pemikiran rasional hingga menemukan barang terakhir yaitu cat warna. Kemudian akan muncul teka-teki lagi, tapi teka-teki ini berkaitan dengan konsep RIBT, yaitu pemikiran irasional, di mana pertanyaan kami itu seperti ini. Kami sediakan sebuah pertanyaan, tidak adil jika aku kalah main. Corak pikir pada anak tersebut termasuk corak pikir. Nah, di sini konseli harus sudah membedakan nih pemikiran mana rasional dan pemikiran irasional. Jadi diharapkan konseli bisa membedakan pemikiran rasional dan irasional. Setelah mengikuti misi tersebut, maka konseli akan diberikan sebuah kata motivasi. Dan kata-kata motivasi sebagai berikut ini. Tahun-tahun terbaik dalam hidupmu adalah saat di mana engkau memutuskan setiap masalah yang kau hadapi adalah milikmu sendiri. Engkau tidak menyalahkan siapapun. Engkau menyadari bahwa dirimu sendirilah yang mengendalikan takdirmu. Jadi ini salah satu kata-kata motivasi dari Albert Ellis atau tokoh pendiri dari teori RIBT. Dan sudah selesai misi dari games FWC atau Follow Your Choice. Jadi diharapkan setelah mengikuti layanan ini konseli dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.